Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, IM, yang bertugas sebagai pengguna anggaran ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2022. Dari pantauan media, pemeriksaan berlangsung sejak pukul 10 pagi, jelang sore hari sekira pukul 16.20, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Sarolangun. Seusai menjalani pemeriksaan, pria yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menyangkal bahwa dirinya tidak bersalah dalam perkara tersebut. Tanggapan dia seperti apa, Ndra? Ikuti proses saja. Karena saya yakin sampai saat sekarang tidak ada korupsi, tidak ada. Saya yakin 100% saya yakin. Ini tahapan yang harus kita lalui. Ya. Jadi kita ikuti proses saja, Ndra, ya? Ya. Sementara itu, Kasipitsus Haris membenarkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan pihaknya pada hari ini membuahkan hasil dengan menetapkan tersangka. Bahkan menurut kesaksiannya, salah seorang kabid yang bertugas di instansi Dinkes Sarolangun, SH, selaku PPA sekaligus PPK, juga ditetapkan menjadi tersangka perkara itu. Begini keterangan Kasipitsus Kejari Sarolangun. Hari ini kita melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang dari Dinas Kesehatan. Tadi sudah disampaikan, dua-duanya dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam kegiatan penyediaan alat antropometri tahun anggaran 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun. Kemudian penyidik dalam hal ini berkesimpulan bahwa saudara IM dan saudara SH itu bertanggung jawab terkait kegiatan tersebut. Jumlah kerugian itu sebesar Rp696.372.461. Jadi di sini kegiatan pelaksanaan pengadaan alat antropometri ini adalah alat yang digunakan untuk stunting. Untuk stunting. Jadi dalam hal ini juga penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun menetapkan bahwa yang bersangkutan 2 orang tadi sebagai tersangka, kemudian langsung dilakukan penahanan atas surat perintah dari Kejaksaan Negeri Sarolangun. Dua orang ini sebagai apa nih? Sebagai saudara IM, IM itu sebagai PA guna anggaran, dan saudara SH selaku KPA dan sekaligus PPK. Berapa banyak alat ininya, Bang? Alatnya itu ada, kalau mengacu pada alat antropometri itu ada paket, gitu ya. Satu paket itu terdiri dari 6 item, 5 item alat dan 1 itemnya berupa tas. Nah, jadi dalam hal ini yang diadakan oleh pihak Dinas Kesehatan itu hanya kalau dari anggaran itu 85 paket, tapi dari Dinas Kesehatan mengadakannya secara unit, dan kalau di total hanya 16 paket, sisanya fiktif. Jadi pagu anggarannya berapa semuanya? Pagu anggarannya lebih kurang 704 juta kalau pagu anggarannya. Ini alat ini dari situ ada 2 alat yang memang masih sesuai, gitu ya. Ada 2 alat. Jadi nanti kita sampaikan lebih lanjut. Yang pasti itu ada 2, dan sisa alatnya yang lain tidak sesuai. Bakal ada tersangka baru? Kita masih melakukan pemeriksaan terus ke saksi-saksi. Untuk itu kita tetap pelajari sejauh mana keterlibatan, apakah ada keterlibatan yang lain atau tidak. Yang pasti sementara ini seperti itu. Penahanan ini berapa lama? Dilakukan penahanan 2 hari ke depan. Bang, alat ini Bang diserahkan ke puskesmas atau seperti apa? Ya, jadi untuk alat ini harusnya diserahkan, nanti peruntukannya itu dari puskesmas itu diserahkan ke Posyandu semuanya, Posyandu. Tapi pada tahun itu ternyata hanya 1 paket di masing-masing puskesmas, gitu ya. Ini harusnya untuk datanya ada satu puskesmas itu ada yang mendapat 5, 6 itu untuk disebar ke posyandu-posyandu. Itu sudah ada. Ini tahun anggaran 2022 ya? Iya, tahun kemarin. Kasus ini terungkap ada laporan dari BPK atau memang penyidikan murni dari Penyelidikan Kejaksaan? penyelidikan dari kita. Awalnya kan penyelidikan, kemudian
kita tingkatkan ke penyidikan. Bang, sebelum Abdul Hanan, Pena Jambi, melaporkan.